Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Di kesempatan kali ini saya memaparkan modul 2.1 koneksi antar materi yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Mary Laura, merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Alderheim. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi setiap anak itu unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan berliterasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas. Tentunya tujuan pembelajaran di kelas dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, yaitu ada lingkungan, dipengaruhi juga oleh budaya. Ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian untuk format penyampaian bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dengan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang apa keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yang pertama, dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 1.5. Nah, kita lihat dari modul 1.1, modul
2.1 itu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya yaitu modul 1.2, modul 2.1. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan modul 1.4 ke modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan bahagia, maju bersama, sukses semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.